Film ini menceritakan kisah seorang pianis buta yang hidup tenang di London. Namun kehidupannya berubah ketika ia mendengar suara pertengkaran dan kematian misterius dari apartemen tetangganya di lantai atas. Namun ternyata, wanita buta itu terlibat dalam jaringan rahasia yang berbahaya, penuh intrik politik, konspirasi, dan balas dendam masa lalu. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ke alur filmnya. In your medication. I want to destroy him! I want to destroy him! Film dibuka dengan tokoh utama tunanetra kita, Sophia, yang tampil sebagai pianis dalam latihan untuk sebuah orkestra. Let's pick it up tomorrow. Thank you for a good day's work. Sophia, good work today. Oh, thank you. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia pulang dan mampir ke kafe di sebelah gedung apartemennya. Sophia mendengar berita di sana yang menceritakan bagaimana antara tahun 1992 dan 1995, lebih dari 10.000 orang tewas dan jutaan orang mengungsi selama Perang Bosnia. Berita itu juga menyebutkan Zoran Rodić, mantan penjahat perang Serbia yang menjadi filantropis. Ternyata dia sekarang menghadapi tuduhan mengatur operasi perdagangan senjata dan perdagangan manusia. On whether to revoke criminal Zoran Rodić. Rodić was accused earlier this year of using his charitable organization. Saat kembali ke apartemennya, Sophia bertemu dengan tetangganya, Veronica, yang tinggal di lantai atas. Sophia dengan riang memuji aroma tubuhnya, memperlihatkan indera penciumannya yang tajam. Veronica kemudian berterima kasih padanya karena telah tampil di acara penggalangan dana ayahnya, dan bertanya apakah dia merasa nyaman dengan itu. Sebagai tanggapan, Sophia sudah biasa tampil di depan banyak orang. Ia juga mengklaim bahwa ayahnya sakit dan membutuhkan uang jadi dia tidak peduli dengan hal lain. Sophia kemudian bertanya tentang nama parfumnya, tetapi Veronica menjawab bahwa itu rahasia dan pergi. What is that scent you're wearing? That's my little secret. Play Temp Thriller Q17. Beberapa waktu kemudian, Sophia sedang bermain piano di apartemennya ketika dia terganggu oleh suara keras yang datang dari atas. Dia segera mendengar Veronica dan orang lain bertengkar hebat, tetapi dia mengabaikan suara-suara itu dan memutuskan untuk tidur. Dia kemudian memiliki mimpi buruk dari masa kecilnya, di mana seseorang menguncinya di lemari untuk melindunginya. Ketika dia bangun, dia kembali mendengar Veronica berdebat di lantai atas. Keesokan harinya ketika Sophia pulang kerja dia terpeleset di tangga dan melukai tangannya. Sophia meraih benda yang dia injak dan menemukan syal seorang wanita yang kemudian dia cium. Dia lalu memeriksa kotak suratnya, di mana dia menemukan botol kaca kecil berisi cairan, dan kemudian dia mencium bau syal itu lagi. Dia kemudian pergi ke ruang bawah tanah untuk membuang sampah dan naik lift kembali ke apartemennya. Di lantai dasar, Veronica yang tampak ketakutan tiba-tiba memasuki lift bersamanya, dikejar oleh seorang pria. Are you okay? Fine. Sophia yang khawatir bertanya apa yang terjadi, tapi Veronica meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Sebelum berpisah di lantai apartemen Sophia, Veronica tiba-tiba mendekati Sophia dan menyuruhnya untuk menjaga dirinya dan juga mengungkapkan bahwa nama parfum rahasianya adalah Liquid Gold. Setelah itu, saat di kamarnya, Sophia mendengar Veronica lagi yang berdebat dengan seseorang di apartemennya di lantai atas. Tiba-tiba, kita melihat bahwa Veronica telah jatuh dari balkonnya dan tergeletak mati di jalan. Tidak lama setelahnya, beberapa polisi tiba di apartemen Sophia dan memberitahunya tentang tragedi itu. Seorang detektif bernama Oscar Mills bertanya tentang hubungannya dengan Veronica. Sophia menjawab bahwa dia tidak mengenal Veronica dengan baik dan jarang berbicara dengannya. Ketika Mills bertanya kepada Sophia apakah dia mendengar sesuatu dari lantai atas sebelumnya, Sophia menyangkalnya dengan mengklaim dia mengenakan headphone pada saat itu. Di adegan lain kita bertemu seorang pria bernama Mark, yang mengejar Veronica sebelumnya di lift. Dia sedang duduk di dalam mobil dengan saudara perempuannya, Alex, yang terlihat tampak sangat putus asa. Alex kemudian meminta drive USB yang seharusnya bersama Veronica, tetapi Mark mengklaim dia tidak memilikinya.
Mendengar hal ini, saudara perempuannya mendesaknya untuk kembali ke apartemen dan mencarinya. Kita juga mengetahui bahwa Zoran Radic lah yang mengirim mereka dalam misi ini untuk membunuh Veronica. Namun, Mark yang khawatir menyebutkan bahwa ada seorang wanita di lift yang melihatnya. Jadi, Alex lalu mendesaknya untuk menyingkirkannya. Adegan kemudian beralih ke kamar mayat tempat detektif Mills tiba dengan seorang dokter. Dokter mengungkapkan bahwa bukti menunjukkan Veronica bunuh diri karena tidak ada tanda-tanda perlawanan. Namun, mereka juga mengetahui bahwa dia baru saja melakukan operasi hidung dan mengecat rambutnya seminggu yang lalu. Detektif bertanya-tanya mengapa ada orang yang mau bersusah payah jika dia berencana untuk bunuh diri. Keesokan harinya, kita melihat Sophia di orkestra di mana dia berjuang untuk berkonsentrasi. Dalam perjalanan pulang, dia mendengar berita tentang Zoran Radic lagi dan secara mengejutkan terungkap bahwa dia adalah ayah Veronica dan baru saja meninggalkan kamar mayat setelah mengidentifikasi tubuh putrinya. Namun, orang-orang tidak memperlakukannya dengan simpatik karena Rodic adalah sosok yang sangat dibenci. Kemudian, ketika Sophia tiba di apartemennya, kita melihat bahwa Mark telah menunggunya dengan pistol, tetapi ketika dia mengamatinya, dia segera menyadari bahwa Sophia buta. Di kamar mandi Sophia mendengar suara di luar. Dia kemudian segera membuka pintu, tetapi Mark tidak ada dimanapun. Sophia memperhatikan pintu depannya terbuka yang berarti pria itu sudah pergi ke tempat lain. Mills menerima telepon dari dokter otopsi yang memberitahunya bahwa Veronica sedang hamil 12 minggu. Hal ini mengejutkan detektif dan dia meminta dokter untuk tidak memberitahu siapapun tentang ini. Adegan kemudian beralih ke malam hari di mana Rodic mengadakan pertemuan untuk menghormati kematian putrinya. Mark juga ada di sana bersama Alex dan mengungkapkan bahwa dia tidak dapat menemukan USB drive dimanapun di dalam apartemen. Tetapi Alex yakin bahwa itu masih di gedung apartemen Veronica tinggal. Mark kemudian menunjukkan kepada Alex beberapa gambar USG yang dia temukan, yang mengungkapkan bahwa Veronica sedang hamil. Setelah mengetahui hal ini, wanita itu mengatakan kepada adiknya untuk tidak marah dan menyatakan bahwa bayi itu mungkin bukan miliknya. Pada saat ini, Sophia juga tiba di pesta dan duduk di depan piano untuk bermain. Rodic kemudian menyampaikan pidato sedih atas kehilangan putrinya. Dia mengatakan bahwa meskipun berduka, dia bersedia mendedikasikan fokusnya untuk organisasi amal yang bekerja untuk membantu para pengungsi perang yang miskin. Setelah pidato tersebut, Sophia mulai memainkan lagu sedih di piano. Hal ini menarik perhatian Rodic dan setelah pertunjukan, ia bertanya bagaimana Sophia tahu tentang lagu ini. Sophia menjawab bahwa ia mempelajarinya dari Veronica, dan bahwa mereka adalah tetangga. Rodic terkejut mengetahui hal ini sehingga ia membawanya ke kantornya, sementara Alex dan Mark melihat mereka dengan terkejut. Di kantornya, Rodic menawarkan segelas minuman kepada Sophia. Rodic mengklaim bahwa putrinya adalah seorang wanita yang bermasalah, terutama selama hari-hari terakhir hidupnya, meskipun Sophia mengklaim bahwa ia sangat baik padanya. Sophia mengungkapkan bahwa Veronica pernah memintanya untuk memainkan lagu khusus ini, karena ayahnya biasa menyenandungkannya untuknya ketika ia masih kecil. Pada saat yang sama, Alex datang dan mengganggu pertemuan tersebut, jadi Rodic minta diri untuk berbicara dengan Alex dan meninggalkan Sophia. Selama waktu ini, Sophia mengeluarkan botol cairan yang dimilikinya yang ternyata adalah racun. Ia mencoba menuangkannya ke dalam minuman Rodic, tetapi secara tidak sengaja ia menjatuhkannya ke bawah. Alex di sisi lain meminta Rodic untuk menunjukkan kesedihannya di depan orang-orang yang menunjukkan bahwa ia memiliki perasaan alih-alih mencoba merayu pianis buta. Tak lama kemudian, ia kembali ke Sophia yang mendorongnya untuk segera menutupi botol itu dengan kakinya. Rodic mengatakan pertemuan mereka harus berakhir untuk saat ini. Tetapi dia ingin bertemu dengannya lagi. Sophia setuju, tetapi sebelum dia pergi dia diam-diam menghancurkan botol itu dan menjatuhkan gelasnya untuk menutupi botol yang pecah. But I would love to see you again. Sorry. Leave it, please. Kemudian, Sophia merasakan seseorang mengikutinya saat dia pulang, dan ternyata itu adalah Mark. Tidak lama kemudian Sophia memasuki gang gelap tempat sekelompok pria mesum mulai mengganggunya. Kemudian, Mark secara mengejutkan datang untuk menyelamatkannya dan melawan para pria itu.
Setelahnya keduanya menuju ke kafe terdekat. Mark mengungkapkan bahwa dia bekerja untuk saudara perempuannya yang menjalankan firma konsultan keamanan. Sophia kemudian berbicara tentang bagaimana seorang wanita di atas apartemennya meninggal minggu ini, dan dia masih terguncang olehnya. Dia juga menunjukkan syal milik Veronica, dan mengklaim bahwa dia masih bisa mencium baunya. Ketika Mark bertanya apakah dia mendengar apa yang terjadi hari itu, Sophia mengatakan tidak, karena dia memakai headphone. Dia kemudian berterima kasih kepada Mark karena telah menyelamatkannya dan bersiap untuk pergi. Saat di luar kafe, Sophia meminta teman musisi kafenya untuk memainkan musik tertentu jika dia bertemu Mark. Thank you for saving me. If you ever see that man again, play something by Satie for me. Keesokan paginya Sophia mengalami mimpi buruk yang mengerikan tentang masa kecilnya lagi, di mana keluarganya dibunuh oleh seseorang dan rumahnya dibakar, tetapi dia diselamatkan oleh seorang pria. Kemudian saat bermain piano, dia teringat saat terakhir kali bertemu Veronica, dan bagaimana dia menyelipkan sesuatu ke sakunya yang ternyata adalah drive USB yang sedang dicari Mark. Tak lama kemudian, Sophia dikunjungi oleh detektif Mills yang mengaku dia baru saja berada di atas dan mendengar permainan piano Sophia. Kemudian dia bertanya apakah Sophia mengingat sesuatu yang baru tentang kejadian itu, tetapi Sophia mengatakan tidak. Mills mengungkapkan bahwa Veronica sedang hamil sebelum dia meninggal, yang meninggalkan Sophia dalam keadaan terkejut. Setelah detektif itu pergi, dia keluar dan segera bertemu dengan seorang pria tua bernama Neil, yang ternyata adalah ayah angkatnya. Neil menegaskan bahwa dia harus menghilang karena detektif Mills adalah pria yang berdedikasi, yang akan segera mengungkap nama asli dan latar belakangnya. Namun, Sophia menolak dan tiba-tiba bersikeras bahwa dia harus membalas dendam pada Rodic terlebih dahulu. Kemudian terungkap bahwa Sophia adalah korban perang Bosnia dan seluruh keluarganya terbunuh atas perintah Rodic. Neil yang menyelamatkannya dari perang dan memberinya kehidupan baru, dan menjadi walinya sejak saat itu. Sophia menyerahkan drive USB kepada Neil dan mengatakan bahwa itu pasti sesuatu yang penting, karena Rodic membunuh putrinya karena itu. Sophia menyuruhnya untuk mencoba liquid gold sebagai kata sandinya. Sementara itu, kita mengetahui bahwa Mark mengawasi mereka dari kejauhan. Dalam perjalanan pulang, Sophia tiba-tiba diculik oleh sekelompok orang. Di dalam van, mereka mulai menyiksanya dan menuntut di mana USB itu. Sophia menyangkal memilikinya, tetapi mereka tidak mempercayainya dan kemudian tiba-tiba van itu diserang. Ternyata itu adalah Mark lagi dan dia dengan brutal memukuli semua orang-orang itu dan berhasil menyelamatkan Sophia dari situasi berbahaya. Setelahnya Mark mendesak Sophia untuk memberinya drive USB sehingga dia dapat membantunya, tetapi dia sekali lagi mengaku tidak tahu apa-apa tentang itu. Mark tahu dia berbohong, karena dia melihatnya sebelumnya dengan Neil berbicara dalam bahasa Bosnia. Mark bertanya apakah ini balas dendam terhadap kemarahan atas kejahatan perang. Tetapi Sophia juga menyangkalnya. Saat itu Mark diserang oleh salah satu orang dari sebelumnya, tetapi dia berhasil menusuk orang itu dengan pisau. Mark segera berjalan pergi sementara polisi datang untuk membantu wanita buta itu. Kemudian kita melihat Sophia di ranjang rumah sakit dan Neil datang mengunjunginya. Neil mengungkapkan bahwa dia saat ini sedang sakit dan tidak akan bertahan lebih lama lagi. Dia dengan demikian mengembalikan USB yang mengonfirmasi bahwa kata sandinya benar. Neil mengklaim bahwa USB itu berisi semua informasi yang diperlukan untuk menghapusnya operasi Rodic. Dia juga menjelaskan bahwa Veronica mengkhianati ayahnya dengan meneruskan informasi penting ini ke Rusia. Namun dia tidak bekerja sendiri, dan dua aliansi bernama Srebro dan Zlato berkomunikasi satu sama lain. Zlato yang berarti emas dalam bahasa Bosnia adalah Veronica. Dan sekarang mereka hanya perlu menemukan Srebro yang berarti perak. Setelah lelaki tua itu pergi, Sophia bangun dan menyelinap keluar dari rumah sakit. Ketika Sophia tiba di rumah, dia melihat bahwa foto keluarganya hilang dari bingkai. Kemudian dia mendengar musik sedih, yang dia minta teman musisinya untuk diputar jika Mark ada di dekatnya. Beberapa saat kemudian, musisi itu mendekati Mark dengan syal Veronica, mengklaim bahwa Sophia telah mengundangnya untuk bertemu. Tak lama kemudian, Mark tiba di apartemen Veronica. Di sini Sophia mulai berbicara tentang masa kecilnya dan mengungkapkan bahwa dia pernah memiliki seorang saudara perempuan. Sophia menjelaskan bagaimana ayahnya biasa menutup mata saudara perempuannya dan mengajarinya bermain piano,
sehingga kedua putrinya akan setara dan berbagi rasa sakit yang sama. Setelah mengatakan ini, Sophia menutup mata Mark dan keduanya akhirnya bercinta. Setelahnya Sophia terbuka bahwa dia berasal dari Bosnia, dan bahwa orang tuanya mengenal Rodic sejak lama karena mereka bertetangga. Namun pada suatu hari yang menentukan, militer Serbia datang dan secara brutal membunuh seluruh keluarganya dengan Rodic sebagai komandan mereka. Dia adalah satu-satunya yang selamat dari pembantaian itu. Dia tiba-tiba mengalihkan pembicaraan dengan mengakui bahwa dia mendengar suara-suara di lantai atas malam itu dan bertanya siapa yang mengirim Mark untuk membunuh Veronica. Mark menjawab bahwa dia dikirim oleh saudara perempuannya, tetapi mengklarifikasi bahwa dia tidak membunuh Veronica. Dia hanya mencoba membujuknya untuk melarikan diri, tetapi dia menjadi gelisah dan melompat dari balkon. Setelah mendengar ini, Sophia menyatakan bahwa dia ingin bertemu Alex, saudara perempuan Mark sendirian. Keesokan harinya kedua wanita itu bertemu di museum seni. Sophia menyerahkan drive USB dan Alex mengembalikan foto keluarganya. Tetapi jelas bahwa keduanya telah membuat salinannya. Sophia kemudian mengungkapkan bahwa dia tahu Alex bekerja dengan Veronica untuk mengkhianati Rodic. Nama lengkapnya adalah Alessandra Gordon dan inisialnya AG mewakili simbol kimia untuk perak yang juga dikenal sebagai Srebro dalam bahasa mereka. Pengungkapan itu membuat Alex terkejut dan takut. Alex bertanya kepada wanita buta itu apa yang dia inginkan. Dan permintaan Sophia sangat jelas. Dia ingin bersama Rodic sendirian di pemakaman Veronica besok. Keesokan harinya Alex memutuskan untuk memainkan peran sekali lagi, namun dia bertemu dengan Rodic dan menunjukkan kepadanya potret keluarga Sophia yang mengungkapkan latar belakang aslinya. Setelah pemakaman, Rodic mendekati Sophia dan membawanya ke mobilnya untuk percakapan pribadi. Dia menyebutkan bahwa semua orang di sini ingin membunuhnya tetapi mereka tidak dapat mengubah masa lalu. Tiba-tiba Sophia mengeluarkan pisau untuk menyerangnya, tetapi Rodic menghentikannya. And there was a blind woman. Dia kemudian mengungkapkan yang mengejutkan. Rodic pernah menyerang ibu Sophia di mana yang membuatnya telah hamil, tetapi ibu Sophia tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal itu. Dia kemudian melahirkan seorang anak dan Rodic tahu bahwa dia adalah ayahnya. Pengungkapan ini mengejutkan Sophia karena itu berarti dia adalah putri biologis pria yang sakit jiwa itu. Lebih jauh lagi, Rodic mengungkapkan bahwa ketika perang pecah, dia kembali ke desa dan menyerang ibu Sophia lagi sebelum akhirnya membunuhnya. Saat wanita buta itu mencerna hal ini, Rodic tiba-tiba mencoba membunuhnya. Dalam keputusasaan, Sophia mengungkapkan bahwa seseorang yang dekat dengannya telah mengkhianatinya, dan orang ini disebut Srebro. Sophia kemudian membuka pintu mobil dan berusaha melarikan diri dengan putus asa melewati kerumunan pengunjuk rasa. Setelah ini dia menelepon Neil, tetapi hatinya hancur mengetahui bahwa dia telah meninggal pada malam sebelumnya. Namun, orang di dalam telepon mengungkapkan bahwa Neil telah membuat semua pengaturan bagi Sophia untuk melarikan diri ke negara lain. Di tempat lain, Alex bertemu dengan Rodic yang mengatakan kepadanya bahwa dia akan menyingkirkan gadis buta itu malam ini. Rodic tiba-tiba meminta Alex untuk menandatangani beberapa dokumen, dan kemudian Rodic memperhatikan tanda tangannya dan berkomentar tentang betapa sederhananya itu hanya AG, yang merupakan singkatan dari Srebro. Alex sekarang menyadari bahwa Rodic telah mengetahui kebenarannya. Dengan panik dia kemudian bertemu dengan Mark yang mengklaim Rodic tahu segalanya dan akan membunuhnya. Tetapi Mark dengan tenang menyuruhnya pergi ke bandara dan mencoba melarikan diri. Mark menyatakan bahwa dia akan pergi ke Sophia untuk membantunya karena dia dalam bahaya. Alex memohon padanya untuk membantu dirinya bersikeras mereka terikat oleh darah. Tetapi Mark menolak karena dia menganggapnya bertanggung jawab atas kematian anaknya yang belum lahir. Setelah Mark pergi, Alex yang putus asa masuk ke mobil yang akan membawanya ke bandara tetapi kemudian pada saat yang sama, Rodic tiba di apartemen Sophia dan berkomentar tentang betapa ironisnya bahwa dua putrinya tinggal di gedung yang sama dan keduanya berencana untuk membunuhnya. Tanpa membuang waktu, dia melancarkan serangan terhadap Sophia dan mengalahkannya meskipun dia berusaha keras untuk melawan. Di luar Mark muncul dan terlibat dalam perkelahian dengan dua orang antek. Setelah pertarungan yang sulit, dia akhirnya menaklukkan kedua orang itu dan masuk ke dalam sementara Rodic hendak mencekik Sophia sampai mati. Sophia mengambil gelas untuk memukulnya, tetapi Mark muncul dan mendorongnya dari balkon tempat Rodic tertusuk di gerbang besi.
Setelahnya Sophia sangat marah karena dia ingin membunuh Rodich sendiri, tetapi Mark berpendapat bahwa dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Sophia kemudian dengan cepat bergegas membantunya ketika dia melihat bahwa Mark terluka parah di perutnya. Mark dikejutkan ketika Sophia secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa dia memalsukan kebutaannya selama ini. Melalui kilas balik ke masa kecilnya, kita mengetahui bahwa saudara perempuan Sophia adalah orang yang buta, tetapi dia meninggal selama pembantaian. Sejak saat itu Sophia mengambil identitas saudara perempuannya, berpura-pura buta selama bertahun-tahun untuk mempertahankan tipuannya. Pada titik ini, Mark memutuskan untuk mengambil semua kesalahan atas kematian Rodich, karena dia sudah menjadi buronan yang akan dicari. Tetapi dia mengklaim bahwa dia tidak ingin melihatnya pergi, jadi Sophia menempatkan syal Veronica di atas matanya sebelum melarikan diri dari tempat kejadian. Polisi tiba di apartemen beberapa saat kemudian dan Detektif Mills melihat Sophia di jalan tetapi tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Saat film berakhir Sophia mengingat saat-saat menyenangkan yang dia alami bersama keluarganya. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan rekap alur film terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini, dan sampai jumpa di rekap alur film lainnya.